Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 1 ingin mempresentasikan materi tentang menganalisis cerita sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja. Adapun nama anggotanya yaitu Abdul Rozak Sidik nomor absen 1, Cindianingsih Kurniawan nomor absen 7, Jaujatul Aulia nomor absen 13, Melisa Putri nomor absen 19, Novi Supriyani nomor absen 25, dan Cindy Mary nomor absen 31. Isi presentasi yang ingin kami tampilkan pada hari ini yaitu 1. Ada struktur cerita sejarah, 2. Kebahasaan cerita sejarah, 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sejarah. Bagian-bagian struktur cerita sejarah. Yang pertama, ada pengenalan situasi cerita atau orientasi. Kedua, pengungkapan peristiwa. Ketiga, menuju konflik. 4, puncak konflik. 5, penyelesaian. Dan yang terakhir ada koda. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Memperkenalkan setting cerita atau para tokoh, adegan, dan hubungan antar tokoh. Orientasi dalam cerita kali ini yaitu Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardana. Beliau juga memberikan pangkat kepada para senopati atau perwira yang setia dan membantu Raden Wijaya sejak dahulu. Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri Raja Kertanegara, telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Kedua, pengungkapan peristiwa, yaitu peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah bagi para tokoh. Isi dari pengungkapan peristiwa cerita kali ini adalah terjadinya persaingan para istri yang dilakukan secara diam-diam. Persaingan ini memperebutkan cinta dan perhatian Sri Baginda yang akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Para senopati yang secara diam-diam pula sebagian di antara mereka bercondong kepada Dyah Gayatri. Yang ketiga, ada menuju konflik. Menuju konflik atau rising action, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran para tokoh. Isi dari cerita kali ini yaitu pengangkatan Patih Hamengkubumi, yaitu patih kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yaitu Senopati Nami. Kebahasaan kalimat bermakna lampau. 1. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu. 2. Dyah Gayatri terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. 3. Datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. 4. Pada waktu itu, Sang Prabu sedang dihadap oleh para senopati dan punggawa. 5. Namun, karena Ronggolawe pernah menjadi tulang punggungnya, di waktu beliau masih berjuang dahulu, Sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya. 6. Semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap Sang Prabu mendengar ucapan Ronggolawe. Semua terkejut dan sebagian marah sekali. 7. Paduka tentu masih ingat akan segala hal sepak terjang dan tindak tanduknya dahulu. Kebahasaan teks Kemelut di Majapahit. Konjungsi temporal dan kausalitas. Konjungsi temporal yang pertama, setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama, bergelar Kertajasa Jayawardana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu, membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Konjungsi temporal kedua. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan. Seperti biasa dilayani oleh kedua istrinya yang setia.
yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtowati. Ketiga, konjungsi kausalitas. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Kebahasaan teks Kemelut di Majapahit. Kata kerja material. Yang pertama, ketika mendengar berita ini, dia sedang makan. Seperti biasa dilayani oleh kedua istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertogono dan Tirtawati. Yang kedua, nasi yang sudah dikepalnya ini dibanting ke atas lantai. Dan karena dalam kemarahan tadi, sang adipati menggunakan aji kedikdayaannya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Ketiga, kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Kebahasaan teks Kemelut di Majapahit. Kata kerja metal. Yang pertama, Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang setelah dia beristri oleh Sang Baginda. Lalu diberi nama Sri Indraswati. Kedua, kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini. Ketiga, perasaan dua orang istri yang mencintai dan mengkhawatirkan keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Keempat, Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut tanda tidak berkenan di hatinya. Kebahasaan teks Kemelut di Majapahit, kata kerja tidak langsung. Yang pertama, mendengar akan pengangkatan patih ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe. Kedua, Tirtawati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Kebahasaan dialog. 1. Kakang Mas Adipati harap Paduka tenang. 2. Ingatlah Kakang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. 3. Aku harus pergi sekarang juga. 4. Pengawal, lekas suruh persiapkan silmego lamat di depan. Aku akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga. 5. Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kehilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka. 6. Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu? 7. Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai Papatih Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah terbujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nambi sebagai Patih Hamengkubumi sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil. Padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif, bijaksana, dan adil. 8. Kakang Ronggolawe, tindakanku mengangkat Kakang Nambi sebagai Patih Hamengkubumi bukanlah merupakan tindakan ngaur belaka, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah dipertimbangkan masak-masak, bahkan telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan Kakang Senopati dan semua pembantuku. Bagaimana Kakang Ronggolawe dapat mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak tepat dan tidak adil? 9. Tentu saja tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa itu Nambi itu. Paduka tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindak tanduknya dahulu. Dia seorang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, sama sekali tidak memiliki wibawa. Kebahasaan teks Kemelut di Majapahit, kata sifat. Diah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita, seperti seorang dewi kayangan. Terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya itu dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Kedua, namun, karena segan kepada Sang Prabu Kertarajasa yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam itu tidak sampai menjalar menjadi permusuhan terbuka. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu Sang Adipati sedang makan, Ronggolawe marah, bukan main.
Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Kemelut di Majapahit. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai yang berkaitan atau bersumber dari agama. Contoh, kala itu pada tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandangan. Purwakarta tidak dijaga terlalu ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama, oleh duka mendalam atas sakit yang diderita oleh Kertarajasa Jayawardhana. Nilai agama yang terdapat dari kutipan tersebut adalah agama apapun akan melakukan doa untuk kesembuhan sang raja. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contoh, sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api unggun menyala dalam berpuluhan tungku. Nilai sosial dari kutipan tersebut adalah kesediaannya untuk menyumbang dan membantu. Nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Contoh, di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat untuk menghaturkan sembahnya. Tetapi setelah semua salam tata susila ini selesai, serta-merta Ronggolawe menyembah dan berkata dengan suara lantang, "Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kehilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Nilai moralnya adalah, walaupun dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat untuk menghaturkan sembahnya. Nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang dapat mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contoh, ingatlah Kakang Mas, Adipati hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Tirtawati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai, seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Nilai budayanya adalah seperti pada kutipan bahwa hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi. Tirtawati juga memperingatkan melempar nasi ke lantai adalah penghinaan terhadap Dewi Sri dan kualat. Nilai estetika. Nilai estetika merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Contoh, Dyah Gyatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang Dewi Kahyangan. Terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh sastrawan di masa itu. Nilai estetikanya adalah kecantikan si bungsu Dyah Gayatri seperti seorang Dewi Kahyangan, terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan masa itu. Itu dia presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.